Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Nah pemirsa, kali ini saya ingin sharing tentang sambung pucuk dengan RS hijau versus RS coklat. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya, apakah sambung pucuk ini lebih baik RS yang masih hijau ataukah RS yang sudah berbatang coklat. Nah pemirsa, saya ingin sharing kali ini tentang apa yang sudah saya lakukan dan nanti hasilnya bagaimana, ini akan saya bagikan dalam video ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita. Nah pemirsa, sambung pucuk dengan pohon atau RS yang masih hijau ini memang sangat bagus pemirsa. Nah seperti ini adalah sambung pucuk yang saya lakukan dengan percabangan yang masih hijau. Jadi percabangan yang masih hijau, akan tetapi besar cabangnya sudah sama dengan entresnya, sehingga ini sudah layak kita lakukan sambung pucuk. Dan seperti kita lihat hasilnya cukup bagus pemirsa. Ini kita sambung pucuk dengan RS yang masih berwarna hijau. Demikian pula pohon yang ini juga sama, kita lakukan sambung pucuk dengan cabang yang masih berwarna hijau. Hasilnya sangat bagus. Nah seperti ini pemirsa, ini masih hijau, batangnya masih hijau. Ini adalah hasil dari tunas baru setelah besar sama dengan entresnya, kemudian kita lakukan sambung pucuk. Hasilnya cukup baik ya, seperti nampak pada layar ya. Ini hasilnya cukup baik. Jadi pohon yang tadi dengan yang baru ini hasilnya cukup baik. Dan ini ada satu contoh lagi yang juga kita lakukan dengan sambung pucuk RS yang masih hijau. Nah seperti ini pemirsa, ini hasilnya juga sangat baik, sangat subur. Ini kita lakukan dengan RS yang masih berbatang hijau. Jadi memang kalau kita menyambung dengan RS yang berbatang hijau ini biasanya tingkat keberhasilannya cukup lumayan tinggi pemirsa. Namun demikian kembali tergantung kepada baik buruknya entres yang kita sambung. Jadi apabila para pemirsa ingin menyambung dengan RS yang masih hijau, dipersilahkan. Ini hasilnya cukup lumayan baik. Nah kemudian bagaimana halnya kalau kita menyambung dengan RS yang berbatang coklat atau batang yang sudah tua
Ini biasanya mungkin kita terlambat untuk melakukan sambung pucuk sehingga RS-nya sampai besar atau sampai berwarna coklat. Nah, ini contohnya pemirsa. Pohon anggur ini saya sambung dengan RS yang sudah berbatang coklat waktu itu. Jadi RS-nya sudah berbatang coklat, kemudian saya lakukan sambung pucuk, tapi masih juga tumbuh dengan baik pemirsa. Ya, jadi ini yang sudah kita sambung beberapa bulan yang lalu, hasilnya sangat bagus. Ya, ini dahannya banyak sekali, daunnya juga subur. Jadi apabila kita menyambung dengan RS yang berbatang coklat, itu pun juga hasilnya bisa menjadi bagus. Ya, seperti ini hasilnya bagus sekali pemirsa. Ini sudah berumur beberapa bulan. Ini sudah panjang. Batang primernya sudah cukup panjang. Ini sebentar lagi akan kita lakukan axle break untuk menghentikan pertumbuhannya. Jadi sambung pucuk dengan batang yang coklat sekalipun ternyata juga memberikan hasil yang cukup baik. Jadi pemirsa, silahkan saja yang ingin menyambung dengan RS yang hijau, yang masih hijau, atau RS yang sudah berwarna coklat, dipersilahkan saja. Dua-duanya bisa memberikan hasil yang sama bagusnya. Nah, seperti ini contoh satu lagi pemirsa. Ini yang juga kita sambung dengan RS yang berbatang coklat. Nah, ini kelihatan sekali, ini nampak sekali pemirsa. Ya, sambungannya kelihatan. Ini betul-betul RS yang berwarna coklat. Saya sambung dengan entres, dan hasilnya pun juga sangat bagus. Ya, ini kurang lebih usia 2 bulan dari sambung pucuknya pemirsa. Mungkin lebih sedikit dari 2 bulan. Sangat subur, sangat bagus. Jadi saya simpulkan bahwa sambung pucuk ini bisa kita lakukan dengan RS yang masih berwarna hijau maupun RS yang sudah berwarna coklat. Jadi tergantung situasi dan kondisional apa yang kita miliki atau RS apa yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu pemirsa, apakah ini nanti berhasil atau tidak. Oh, ini warnanya sudah coklat, apakah ini nanti berhasil atau tidak. Maka lakukanlah saja. Ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini ada satu contoh lagi pemirsa. Ini yang saya sambung langsung dengan cuttingnya. Ya, pada saat itu cutting ini sudah tumbuh tunas tapi belum begitu besar karena masih lebih kecil dari entresnya waktu itu pada saat penyambungan. Karena tunas yang ingin kita sambung masih kecil waktu itu, sehingga tunasnya kemudian saya potong, dan bahkan saya potong di bagian pohon cuttingnya, sebagian dari cuttingnya kemudian saya sambung dengan entresnya langsung. Jadi entres saya sambung dengan cutting yang sudah berwarna coklat pada saat itu, dan ini hasilnya juga cukup lumayan baik. Ya, ini hasilnya subur, daunnya banyak, percabangannya juga banyak pemirsa.
Ya, jadi sekali lagi dipersilahkan, tergantung situasi dan kondisional apa yang kita miliki. Apakah kita memiliki RS yang masih berwarna hijau ataukah kita memiliki RS yang berwarna coklat. Silahkan saja lakukan, baru nanti kita tunggu, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Mengenai teknis sambung pucuk, silahkan dilihat kembali video kita tentang belajar sambung pucuk pohon anggur. Juga bisa dilihat bagaimana cara menggrafting pohon anggur. Kita lihat dalam video belajar menggrafting pohon anggur. Jadi kedua-duanya sudah saya buat sebelumnya. Silahkan dilihat kembali sekedar untuk merefresh atau menyegarkan ingatan kita kembali untuk melakukan sambung pucuk maupun grafting pohon anggur. Nah, pemirsa, kiranya sharing kita cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan like jika pemirsa suka dengan video ini, subscribe, komen maupun share apabila menurut pemirsa channel ini layak untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.